Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik teman-teman. Nah teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah ini adalah perform STS di tanggal 11 teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari ya. Kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari BRRC teman-teman. Kita lihat BRRC teman-teman di sini penuh pengembangan ya. Untuk EW-nya XA untuk harganya 200 sampai 210. Dan di sini untuk warannya 2:1. Nah ini ada warannya teman-teman ya. Untuk sektornya consumer non cyclicals. Saham ditawarkan 30% dengan nilai emisi sekitaran 291 miliar juga. Dan ini belum juga final guys, karena harganya juga belum final gitu. Nah untuk untuk valuasi IPO ini mahal. Nah coba kita buka ratingnya teman-teman untuk si IPO BRRC. Nah untuk UE-nya ini 7/10. Jadi XA ini ya agak kurang lah, cuman masih mending kayak gitu guys ya. 7/10 lah nilainya kayak gitu. Nah untuk jatah retailnya tuh 12% ya kurang lebih, sama kayak si IPO HGI ya. Jadi ada bonus waran positif teman-teman, isunya ada bonus waran yaitu 2:1 dengan harga tebus di 210. Jadi harga tebusnya itu di kisaran harga IPO. Nah ini bagus banget teman-teman. Kenapa? Karena otomatis kalau sahamnya naik, ini warannya akan naik lumayan. Kayak gitu guys. Dan ini juga masuk akal karena warannya bisa ditebus. Kalau harga sahamnya kan di atas harga tebus. Dan ini deket harga IPO jadi masuk akal. Kalau yang nggak masuk akal itu kalau sub IPO terus warannya tuh jauh di atas harga IPO. Nah itu nggak masuk akal dan biasanya warannya nggak akan naik tinggi. Nah kalau ini kemungkinan naik tinggi teman-teman. Karena ini nanti jatuhnya harga tebus waran tuh di bawah harga sahamnya nantinya. Nah ini menarik. Nah tapi karena IPO-nya mahal kayak gitu guys dan UE-nya kurang ya jadi kita pesen. Tapi ratingnya 7/10 teman-teman untuk si IPO-nya si BRRC. Oke lanjut, saham yang berikutnya yaitu nggak ada obat. Nggak ada obat guys. Nah nggak ada obat, papanya pengembang ya. Untuk UE-nya AD ya, untuk harganya 330 sampai 350. Dan ini ada bonus waran juga, yaitu 2:1. Sektornya kesehatan guys. Untuk saham ditawarkan 28% dengan nilai emisi 59 miliar. Dan ini juga belum final, karena juga harganya belum final teman-teman. Dan untuk evaluasinya ini mahal guys. Nah kita coba buka teman-teman ya untuk si IPO, rating dari IPO-nya si obat guys. Nice. Nah di sini UE-nya ini baru. Ya waktu itu kayaknya saya pernah bahas di prospektus tuh, dia ngipoin tahun 2019 ya, lama banget ya IPO saham Kli kalau nggak salah ya. Nah di sini jatah retailnya lumayan gede nih guys, yaitu 32 miliar. Jadi IPO-nya, karena nih UE-nya baru, saya kasih rating 6/10 ya. Dengan jatah retail lumayan gede, yaitu 32% dari nilai emisi guys. Nah kisaran ya, ini kisaran guys gitu ya. Tapi dia ada isu positif, yaitu bonus waran 2:1 dengan harga tebus juga di kisaran harga IPO teman-teman ya. Jadi ini positif guys. Nah tapi karena memang UE-nya masih gitu, terus untuk jatah retail juga lumayan gede jatuhnya. Nah kita ngasih rating pesan cuman 6/10. Jadi yoi sama obat ini setara lah gitu guys ya. Tapi masih pesen. Kalau saya kasih rating 5/10 atau 4/10 kan kita nggak pesen kayak gitu. Oke lanjut ya. IPO berikutnya yaitu IPO dari DGWG guys. Nah untuk UE-nya 3 nih, OD, AH, dan IF ya. Untuk harganya 420 sampai 620. Nah untuk sektornya basic material, untuk saya ditawarkan 25% dan untuk dana yang dihimpun sekitaran 1T ya, 1T-an lah pokoknya, 1T ada komanya gitu. Nah untuk valuasi ini menengah ya, mahal enggak, murah juga enggak teman-teman. Nah coba kita buka ratingnya teman-teman untuk si IPO DGWG ya. Nah untuk UE-nya ini karena ini
gabungan sebenarnya IF bagus. Cuman AH kurang ya, Shintan kurang guys. Nah untuk OD itu juga agak gimana gitu ya, ya bagus juga cuman nggak terlalu wah gitu ya. Cuman IF doang nih agak wah gitu. Nah karena dia itu bagi 3 ya, saya kasih rating 7/10 lah untuk si UE nya guys. Nah untuk jatah retail itu kecil banget ya, itu 7-8% aja teman-teman. Jadi dari 1T ya jatah ke kalian tuh cuman sekitaran 80 miliar doang. Nah, nanti kalian tuh dibagi-bagi ya. 80M itu dibagi-bagi. Kalian pesen berapa gitu ya. Kita-kita nih maksudnya yang retail ya lewat polling, lewat EIPO guys. Yang lewat EIPO itu cuman ngerebutin tuh sekitar 80 miliar lah kurang lebih. Ngerebutin itu ya. Nah, sisanya ya diambil UE. UE-nya mau ditaruh ke investor strategis atau diambil sendiri kayak gitu. Nah, di sini kesimpulannya pesan guys ya. Cuman ya kita kasih rating 7/10 untuk si IPO-nya sih DGW ya, karena memang ini UE-nya agak keroyokan guys ya, dan ratingnya juga nggak terlalu bagus lah untuk UE-nya karena ada AH dan OD-nya guys. Jadi pesen tapi ratingnya 7/10. Nah kita lanjut ya teman-teman ya untuk si IPO CBDK. Nah di sini papannya utama UE-nya LG. Untuk harganya sekitar 3.000 sampai 4.060 ya. Untuk sektornya properti saham ditawarkan tuh 10% dan nilai emisinya jumbo guys. 2,3 triliun teman-teman. Nah untuk valuasi ini murah ya untuk si IPO dari CBDK. Nah ini adalah sahamnya si Aguan guys ya, punyanya Pani ya, salah satu 9 naga guys. Nah coba kita akan buka teman-teman rating dari CBDK. Nah untuk UE-nya itu bagus banget ya. Saya mau nulis 10/10 ya, ya masa sih sempurna gitu ya. Ini mungkin nilainya gini guys, UE-nya itu 9,5 lah, 9,5/10 lah. Ini ya guys ya. Nah, jadi nyaris perfect UE-nya guys. Ya untuk jatah retailnya tuh sangat kecil ya, cuman 3-4% doang guys. Ya, segitu doang nih jatah retail. Jadi dari 2,3T ya 2,3T itu berarti ke kalian itu, ke kita ya, ke kita retail, ke kita yang pesen di EIPO gitu. Berapa berarti? 4% tuh berapa? 4% dari 2,3T. Mungkin sekitaran ya 23 kali 4 gitu aja sih. 92. Jadi 92 miliar aja ya yang direbutin oleh para retail di EIPO, di polling guys. 92 miliar kurang lebih kayak gitu ya. Lumayan kecil kan kalau dibanding dengan nilai emisi, tapi kalau dibanding dengan yang IPO saham-saham kecil ya gede gitu. Tapi kan kita bandingin sama nilai emisinya guys yang segini. Nah, tapi kalau sepi yang pesen, apa aja jatahnya gede kayak MDIY. MDIY itu kan pollingnya sebenarnya retailnya sedikit juga. Cuman berapa persen tuh? Mungkin 5-7% lah si MDIY itu ke retail. Cuman karena yang pesennya sedikit, jatahnya jadi gede kayak gitu guys ya maksudnya. Nah semoga aja IPO CBDK ini rame biar jatahnya sedikit kayak gitu. Nah di sini ada kasus negatif guys, yaitu kasus Aguan dan Jokowi ya yang katanya digugatnya. Kita lihat ya kasus ini kasus Aguan. Aguan kan pemiliknya CBDK ya. Jokowi hingga Aguan digugat perdata ya 612 triliun. Tapi masa iya sih mau gugat mantan presiden terbaik di dunia gitu ya? Kayaknya sih ya mungkin hanya berita doang gitu. Tapi saya nggak yakin sih bisa ngegugat mantan presiden terbaik di dunia ini, saya nggak yakin gitu ya. Mungkin ini ya cuman berita-berita kayak gitu aja. Tapi ini negatif ya, ada berita negatif. Teman-teman harus bedain ya waktu si apa ya, IPO-nya Humi. Apa ya? Pokoknya Tommy Soeharto waktu itu apa sih? Saya lupa. Nah, waktu itu emang dia udah ditangkap, guys. Ditahan gitu ya, makanya sahamnya rontok. Tapi kalau ini kan hanya isu, ya baru isu gitu ya. Baru isu digugat kayak gitu. Ya, tapi ini ya nggak tahu ya. Ini beritanya seperti ini yang pasti dia negatif gitu. Dan saya kasih rating 8/10. Nah, ini guys, untuk IPO-nya si CBDK ini guys ya, udah murah, UE-nya istimewa, jatah retailnya kecil. Cuman ada kasus. Makanya saya kasih 8/10. Kalau ini nggak ada kasus, saya akan tulis 10/10. Seriously. Nah, gitu guys ya.
Ya, nah itu guys, semoga bermanfaat ya untuk si rating dari IPO saham ini, bisa ngasih teman-teman itu istilahnya itu sedikit pencerahan lah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.